samamu. Itu Nggak bilang begitu Suma, jangan bohong kamu Suma. Emang Tuhanmu Apa siapa? mungkin kamu sudah terbiasa dengan kebohongan? Bukankah Tuhanmu itu Kamu sama dengan tidak Yesus? bertanya tentang Tuhan Yesus. Kita Emang Tuhanmu bicara konteks berapa? Allah ini. Emang Tuhanmu ada berapa? Oke, Tuhan kami Tuhanmu ada satu. berapa? Allah. Ya, siapa namanya? Siapa namanya? Allah. Ya, Bukan sudah. Yesus. Oke, jangan beralih. Saya tidak mau terbawa dalam kamu berdiskusi. Nama Tuhanmu siapa? Loncat Nama Tuhanmu kodok. siapa? Ya. Nama Tuhanmu siapa? Sabar, kita bicara konteks Allah Nama dulu ya. Tuhanmu siapa? Ya. Nama Tuhanmu. Benar. Kalau saya loncat Nama kodok mengikuti narasi Tuhanmu kamu, siapa? maka Nama kamu Tuhanmu akan siapa? kehilangan jejak. Nama Jangan Tuhanmu berdiskusi. siapa, Kembali kepada Pendeta pertanyaan Leo? kamu. Mau tidak? Pendeta Leo, nama Tuhanmu siapa? Kok Nama Tuhanmu saya siapa? nggak bisa berdiskusi dengan kamu Nama ya. Tuhanmu siapa? Yesus kan? Ya. Nah, itulah yang kumaksud. Ya, Buktikan. Yesus itulah Allah yang buktikan. merupakan pernyataan Allah. Dengarkan ya. Kepada Makanya saya. dengarkan. Bisa kamu dengarkan apa yang Kamu dengar nanti saya saya dulu. menjawab tentang Yesus. Buktikan Dengarkan kepada dulu. saya bahwa Ya, hargai Yesus pertanyaan itu kamu dekat Zuma. samamu. Silakan. Jangan kamu Saya menghindar tunggu. dari pertanyaan kamu sendiri. Ya. Silakan, Baik ya. kau buktikan. Dengarkan ya. Hargai pertanyaan kamu sendiri, Bu Zuma. Jangan menghindar. Jangan tantrum. Saya mengatakan, ini konteks bicara tentang kedekatan Allah. Karena kamu yang menyatakan itu. Saya hanya menanggapi. Seperti apakah kedekatan Allah dengan kamu? Ya, poin pertama, dia sudah nyatakan bahwa Allah itu ya tidak perlu pakai pengeras suara. Karena Allah dekat dengan hati kan? Tapi kenapa kalau di dalam pakai pengeras suara, semua kenapa di mengatakan ajaran bahwa kenapa itu di- bukan untuk Allah, Dengan- tetapi kenapa untuk Yesus- manusia. Kenapa Oke? Yesus meminta siang malam Saya berteriak? merewind, saya Ayo. mencoba merekonstruksi kembali alur bicara kita. Saudara Ya, Leo, Zuma, kenapa saya Yesus mengajarkan merekonstruksi teriak kembali siang dan malam? alur bicara kita supaya tetap pada Bung, topik. Bung, kenapa Ya. Yesus minta kepada Saya kaumnya? merekonstruksi kembali Bisa alur nggak diskusi kamu itu mendengarkan orang berbicara? Bisa supaya nggak? pada topik, jangan lari-lari. Bisa tidak Orang kamu bicara mendengarkan Allah, dia saya mau bicara Yesus. Saudara Ya. Leo, bisa nggak kau mendengarkan saya bicara? Kamu yang tidak menghargai pertanyaan kamu, Saudara Zuma. Kenapa Yesus di dalam Ya. Lukas 18 nomor 7 Saya menjawab mengajarkan pertanyaan kamu teriak dulu, Zuma. siang malam? Lihat ya, teman-teman, cara berdiskusi Zuma ini ya. Dia bertanya, belum saya menjawab sudah dipotong-potong. Kenapa Yesus? Disusul dengan pertanyaan yang berikutnya. Kenapa Begitu Yesus terus. Tidak mengajarkan? berubah. Anda Tidak kan fokus. mengatakan kami sebagai tadi Tuhan seorang kami akademisi. pakai toa gitu. Ya, Zuma. Ya kan? Saya Kalau bilang kamu cara samamu, berdiskusi model begini, kenapa udah Lukas ditendang 18 kamu nomor keluar 7? dari ruang diskusi ya. Kenapa Begitu, Lukas Zuma, ya. 18:7 Yesus mengajarkan muridnya teriak siang malam? Jangan loncat kodok Zuma. Kenapa? Ya. Kenapa Yesus Kita meminta lagi murid-muridnya berbicara teriak tentang siang malam kepada Tuhan? Allah itu Kenapa? dekat dengan kita. Dia mau lari ya. Oke, silakan. Red hearing. Udah, Kamu tahu silakan red hearing? penjual obat, silakan kau jelaskan ke saya, buktikan Yesus dekat Siapa yang sama jadi kalian. tukang obat di sini? Kamu. Justru tukang obat itu larinya Kamu. nggak kemana, amburadul yang penjual kemana-mana. obat. Kamu yang Sama penjual kamu obat. itu. Mana buktikan Cara Yesus dekat? berbicara tidak Buktikan punya Yesus. konstruksi berpikir yang bagus. Buktikan Ya? Yesus dekat samamu, silakan. Kecuali kemana-mana Saya diam. kayak tukang obat. Silakan. Ya, diam ya. Begitu dong. Tadi saya diam, tetapi kamu ngoceh terus, saya imbangi aja. Ya, baik. Jadi gini Zuma, saya menyatakan Allah kami itu sangat dekat. Karena dia sangat dekat, dia mengasihi kami, bukan mengasihi sekedar hayalan dalam angan-angan. Kamu sering menyuruhkan namanya, menyebut Allah itu kasih. Kemudian dari surga sana, iya Zuma, saya mengasihi kamu. Begitu juga di balik. Mana Ya buktinya Allah, Tuhan saya dekat mengasihi samamu? kamu. Mana buktinya? Bentar, saya mencoba bicara kasih Zuma. Kasih itu bukan diem, kasih itu aktif. Allah itu dekat, bukan pasif, ya, tetapi aktif. Ngerti Mana kata ini Zuma? buktikan Tuhanmu dekat samamu, buktikan. Makanya saya buktikan. Alah, Saya buktikan. jadi ngomong Kasih kosong Allah itu. itu bukan pasif, tetapi aktif. Mana Percuma kamu buktinya? ngomong Allah itu kasih, tetapi dia diam Mana dalam buktinya Tuhan dekat samamu? dia diam dalam singgasananya. Katanya kamu mau dengar. Iya mana? Saya tunggu Yesus, Dengarkan. mana Yesus? Jangan berkerut ya. Jangan Mana? jidatmu jadi tiga di sini. Mana Zuma. Yesus? Mana Yesus? Mana? Kamu Mana Tuhanmu tegang, ya? Yesus itu? Mana Tuhanmu Oke. Yesus itu? Mana? Saya nyatakan. silakan. Sedikit lagi. Boleh 3 menit. Mampus. Mau aku datang besok. Aneh kau. Yesusmu di dalam Ibrani dikatakan dia duduk selama-lamanya. Dia duduk selama-lamanya di atas langit. Ibrani 10 nomor 12.
Bagaimana kau bisa dekat sama Yesus, Tuhan kau? Dia duduk selama-lamanya di atas, di sebelah kanan Tuhanku. Hei Pendeta Leo, bagaimana kau mengatakan dirimu dekat dengan Tuhanmu? Yesus, sedangkan Yesus duduk selama-lamanya. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, Tuhan yang umat Islam. Ayo, 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 ayo. Bagaimana kau mengatakan kau dekat dengan Yesus? Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanannya Tuhan yang umat Islam. Tertulis di dalam kitabmu sendiri, Ibrani 10 nomor 12. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayolah saudara-saudaraku Kristen, kau dikasih otak untuk berpikir, tapi kalian tidak pernah mau pakai otak kalian itu sendiri. Kenapa sih otak itu nggak dipakai? Kenapa? Kenapa otak nggak dipakai? Berbicara tentang azan, seruan. Di dalam kitabmu Yesus mengajarkan apa? Lukas 18 nomor 7. Yesus meminta kemudian dan mengajarkan kemudian kepada murid-muridnya agar mereka berseru-seru siang dan malam. Ayo, Yesus minta supaya murid-muridnya berseru. Apa berseru dalam bahasa Yunani? Disebut boao. Boao itu teriak-teriak. Dia disuruh bersorak-sorai siang malam. Takia terus. Dalil bung, dalil bukan takia bung. Takia terus. Lukas 18 nomor 7. Apakah itu takia? Apa? Isinya apa? Coba aku baca. Nggak tahu isinya. Kitabnya sendiri dia nggak tahu. Ini Islam ini. Ini Islam ini. Coba aku baca. Berdalih, tapi berdalihnya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Coba. Kenapa kau katakan takia? Kenapa kau katakan takia kalau kau sendiri tidak tahu dalilnya? Apa isinya? Iya kau nggak tahu isinya tapi kau katakan takia. Kasihan Delo. Bible sendiri nggak paham Delo. Kasihan Delo. Bahkan kalau kau membaca Yesaya 42 nomor 10, nomor 11, nomor 12, Bani Israel diperintahkan oleh Tuhannya teriak siang dan malam. Bacakan dalilnya. Nyanyian baru pujilah Tuhan dari ujung bumi ke ujung bumi. Lalu dikatakan seluruh isi harus bergemuruh di pulau-pulau dan segala penduduknya. Baiklah kata Tuhan, padang gurun menyaringkan suaranya. Baiklah pulau-pulau seluruh penduduknya menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya, dengan desa-desanya yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit, gunung bukit yang mereka tinggali, yaitu Bukit Batu. Mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau dan seterusnya. Pujian berseru-seru, berteriak-teriak, memuji Tuhan dari gunung-gunung, dari kota-kota, dari pulau-pulau. Kamu kalau tidak kuasai Bible, jangan coba-coba undang saya untuk dialog. Permalukan kau lama-lama nanti. Kau tidak menguasai Biblemu, jangan kau berdiskusi denganku. Mencret kau kubuang. Mencret kau kubuat. Kau sudah kutanya tadi, kau pilih tema yang paling kau kuasai. Kau sok paten. Sore abangku. Sore juga. Gimana kabarnya bro? Baik dong, alhamdulillah. Selalu. Puji Tuhan. Saya lihat abang ini selalu excited every day, every time, every hours, every minute. Ya, oke, puji Tuhan. Nah abang, tadi kan abang kan berkata bahwa ya berseru, pulau-pulau berseru.
di pulau-pulau Bani Kedar, ya, memuji Tuhan. Abang tahu nggak? Di dunia ini negara mana yang paling banyak pulaunya, Bang? Sekarang Kedar itu siapa? Sebentar, saya tanya dulu, Abang. Kedar itu siapa? Negara. Kedar itu siapa? Ya. Akarnya dulu. Kedar itu Baik. siapa? Ya, Bani Kedar itu kan berbicara tentang keturunan Ismail. Nah, keturunan Ismail itu sekarang mendiami mana? Di mana mereka diami sekarang? Iya, Bani Kedar itu kan berbicara tentang Ismail, keturunan Iya. Ismail. Iya, Oke, saya keturunan tanya Ismail. sebentar. Keturunan Ismail sekarang mendiami mana? Kota mana yang mereka diami? Ya, banyak. Nah, contoh yang Ya. yang nyata dalam kehidupan kita Oke. yang bisa digambarkan Yang paling banyak dengan mudah. itu sekarang ini ada di Indonesia. Hah? Oh iya. Bukan di tanah Arab. Ya, Indonesia adalah negara Islam terbesar dunia, betul? Saya ulang lagi. Enggak, Bukan di betul tanah enggak? Arab. Enggak. Kan tanya tentang keturunan Bani Kedar. Ya Islam sudah, itu yang mengklaimkan keturunan Ismail, ya kan? Iya. Islam terbesar di dunia itu, terbanyak di dunia itu di mana? Berarti sudah tergenapi kan? Sebentar. Iya, makanya Berarti saya sudah tanya Anda. tergenapi. Oh, sudah selesai. Oke, saya tanya Anda. Bangsa, negara yang paling banyak pulau itu negara mana? Indonesia. Bagus. Nah, terus Umat Apa Kedar paling masalahnya? banyak umat Kedar paling banyak itu di mana? ya, Anda mengatakan di Indonesia, Anda ini linglung apa? Pakai bagus. Nah, sekarang Artinya, sebentar, 1 menit. Penggenapan 1 menit itu lagi. udah terjadi enggak belum? Sebentar, 1 menit lagi. Abang sudah menyebut pulau-pulau akan memuji Tuhan. Akan berseru, Bani Kedar akan berseru. Itu nubuatan. Bayangkan saja, belum ada namanya bangsa Indonesia, tetapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Nah, terus apa Bukankah masalah? begitu? Bukan Apa begitu masalahmu? hebatnya Tuhan yang disembah masalahmu? oleh Israel, Bani Israel dan orang Ya, Kristen. memang. Nah itu makanya Tuhan kami itu Tuhan yang dahsyat. Belum ada yang namanya bangsa Indonesia, tetapi sudah tertulis di dalam Alkitab. Makanya gini, sebentar abang. Makanya ada ayat Alkitab mengatakan bahwa pergilah beritakanlah Injil itu mulai dari Yerusalem, Udah mending Yudea, saya baca WA daripada saya dengar Samaria, kau. sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu juga berbicara tentang Indonesia. Begitu luar biasanya bangsa ini spesial di mata Tuhan. Bangsa ini begitu luar biasa di mata Tuhan. Belum ada yang namanya bangsa Indonesia, tetapi ribuan tahun yang lalu sudah tertulis di Alkitab. Pulau-pulau akan memuji Tuhan. Berbicara tentang Bani Kedar, itu berbicara tentang umat Islam terbesar di Indonesia. Semua ini Bani Kedar yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, akan memuji Tuhan Allah Bani Israel, yaitu Yahweh, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Berarti Anda sudah mengakui? Satu saat nanti, Berarti Anda sudah mengakui? ya, kamu dengar, satu saat nanti Indonesia Berarti Anda sudah mengakui? akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Satu saat udah nanti. kau orang gila kau. Orang Satu gila saat kau nanti. dibawa. Gila kau dibawa. Anda sudah mengakui. Anda sudah mengakui. Yesaya 42 digenapi oleh Bani Kedar di Indonesia. Berarti Anda mengakui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Bani Kedar yang dinubuatkan di Yesaya 42. Kenapa bukan Tuhanmu yang teriak-teriak di Eropa sana? Kenapa bukan Yesus? Enggak malu kau ngomong gitu, enggak sadar kau. Hah? Berarti Anda sudah mengakui kalau yang disembah umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Enggak sadar dia karena kepepet entah mau ngomong apa gitu. Akhirnya dia menyanjung, tapi ujung-ujungnya dia selipkan Tuhannya Romawi masuk. Yesaya 42 itu tidak membahas tentang Yesus. Enggak malu dia. Malu dia, malu. Dia sudah mengakui ternyata Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Enggak malu dia, kasihan kali. Dia sudah akui ternyata Tuhan yang disembah umat Islam adalah Tuhannya para nabi. Tiba-tiba dia selipkan Yesus.
bisa-bisanya. Bisa-bisanya. Ternyata dia akui Yesaya 42 itu adalah Indonesia. Berarti ketika dikatakan Tuhan yang disembah oleh Bani Kedar adalah Tuhan yang benar, berarti harus mengakui bahwa Tuhannya umat Islam adalah Tuhan yang benar. Bah, nggak malu. Tiba-tiba Yesus diselip masuk, pret. Keturunan Ishak saja tidak nyembah Yesus. Keturunan Ismail pula yang kau bilang mau menyembah Yesus, dasar kampret. Nggak malu dia, bah. Kasihan kali, bah. Dia akui Tuhannya yang disembah oleh umat Islam Bani Kedar, Tuhannya Bani Israel. Mazolan generasi hancur. Ternyata selama ini diam-diam dia mengakui dia akui ternyata yang disembah umat Islam adalah Tuhannya Bani Israel. Saya tidak naikkan kau lagi. Udah selesai, tamat riwayatmu. Kau sudah mengakui Tuhan yang disembah oleh umat Islam di Indonesia mayoritas adalah Tuhan yang benar. Pantas aja lembaga Bible kalian itu mengambil Tuhan kami. Ternyata kalian tahu kalau yang disembah umat Islam Tuhan yang benar. Nggak malu dia. Pantas aja Tuhan dalam agama Islam diambil. Ternyata Kenapa ini? ngaku dia Tuhan yang mati, Tuhan yang benar. Apa ini? Masalah Ini apa lagi nih? Ternyata dia mengakui Tuhan yang mati sama adalah Tuhan yang benar. Apa ini? Hancurlah balau. Apa yang hancur? Buka kameramu, saudaraku, silakan kita berdiskusi. Lari kau, dek. Ya, diakui kalau Tuhan yang mati Islam, kesiannya. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya Yesus. Yesus tidak laku di Eropa, tidak laku di Indonesia. Kau masih mau jual? Pret! Aneh kau. Tuhan kau udah ditinggal di Eropa, coy. Belanda datang mengajarkan dengan senjata aja nggak laku. Apalagi dengan modal Indomie. Ada-ada aja kau, kingdom. Selamat sore Bang Suma. Sore saudara, sore. Iya. Iya. Ya sebelumnya kenalkan saya Joshua dari Solo. Gereja mana abang? Saya di GP Keluarga Allah. Keluarga siapa? Keluarga Allah. Mamae, kenapa enggak keluarga Teos aja bang? Kenapa harus Tuhan yang umat Islam diambil? Kenapa enggak Bang Juma gini Bang, Teos aja, kenapa? Ini Bang Juma diem dulu ya. Enggak, saya tanya kenapa ngambil Tuhan yang umat Islam? Kenapa enggak Tuhannya kalian Yang aja, bilang Teos? Yang bilang Tuhannya umat Islam siapa? Anda ngambil kata Allah itu dari mana? Apa? Dari Alkitab? Di mana di Alkitab? Coba tunjukkan dalilnya. Udah gini aja, aku mau tahu. Enggak, tunggu dulu bos. Tunggu dulu bos, kok keluarga Allah? Kok Tuhan kami punya keluarga? Masih ada keluarga Teos, keluarga dewa. Jangan mengambil Tuhan umat Islam. Nggak bagus itu. Bang Suma boleh menghina Tuhan. Kok saya menghina saudara? Anda yang biadab menghina Tuhan saya, kampret.
Dengan Buka kau mengatakan keluarga Buka Allah. maskermu. Buka maskermu. Dasar agama penjajah. Kau yang Cabul. menghina. Buka Dengan maskermu. mengatakan keluarga Steve. Allah, kampret. Kau cowok. Biadab, anak kucing. Kau yang biadab. Kau yang biadab. Berani enggak? Buka Keluarga Allah, keluarga Buka Allah. maskermu. Kenapa enggak kau katakan aja keluarga dewa? Kenapa? Hah? Pengikut cabul. Minggu cabul tapi kau ambil Tuhannya, kampret. Kamu. Kau ambil Tuhannya, kenapa kau ambil Tuhannya? Buka maskermu. Ah, kenapa? Buka maskermu. Yang cabul itu yang nenteng di salib, tidak pakai Kamu busana, itu yang cabul. Kamu ganjil. Tuhan kau itu di salib itu kenapa nggak pakai celana dalam? Kenapa? Tuhan kau, kenapa? Kamu ganjil loh. Kenapa Tuhanmu cabul Kamu kali? Kalau Datang cowok ke buka bumi maskermu. pecahkan perawan manusia. Kenapa Tuhan kau kayak gitu? Hah? Buka maskermu. Kenapa nggak keluar pakai lubang pantat? Kenapa harus lewat vagina Tuhan kau keluar itu? Ingat ya. Tuhanmu yang cabul, tuyul. Ingat ya. Apa? Ingat ya. Apa biadab? Saat kamu menghina Tuhan, ingat besok apa yang terjadi dalam dirimu. Nenekmu kiper. Oke, Kau yang oke. menghina Tuhanku biadab Oke. dengan mengatakan keluarga Allah. Dasar kampret, agama penjajah, pengikut Belanda, setan alas. Gua laporin Tuhanmu kamu. itu Theos, kampret. Theos. Kau itu penyembah dewa. Ngapain kau bawa Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, keluarga Allah? Buka maskermu. Dasar pemakan babi biadab. Agama Belanda, pengikut Cabul. penjajah, kampret, biadab. Cuma cabul. Yang cabul itu Tuhannya yang gantung di tiang tanpa busana. Paham kau? Buktinya ada. Buktinya apa? Ayo. Apa? Buktinya apa? Salib itu salib. Tuhanmu disalib tanpa busana. Buktinya apa? Buktinya apa? Pakaiannya Itu kan diperebutkan. Itu kan pikiranmu yang cabul. Tidak ada pikiran-pikiran apa. Kau baca kitabmu. Kau baca kitabmu. Markus 14 nomor 52. Alah. Dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Bret. Redmu. Maria datang dan kawan-kawan tidak menemukan lagi Yesus, tapi yang ditemukan kain kafan. Berarti Tuhanmu keluar dari goa tanpa busana. Bret. Tuhanmu yang cabul keluar dari goa tanpa busana, hanya meninggalkan Ya. kain kafan. Kau Wah, menghina, ingat ya. Besok kau lagi akan menghina, makan kampret. Iya, Itu fakta. ingat. Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu. Ingat ya. Kutanya samamu. Mayat Tuhanmu keluar dari goa masih pakai kain kafan atau tidak? Ingat ya. Kutanya dulu samamu, jawab. Besok apa yang terjadi dalam diri Jawab. kamu? Ya. Jawab sama saya dulu. Jawab dulu. Dalam dirimu. Tuhanmu keluar dari goa pada hari menghina. Minggu masih menggunakan kain kafan atau tidak? Kamu udah menghina Tuhan Yesus. Oh, Tuhanmu dihina. Dengan Oke, dia udah. keluar tanpa Udah. kain kafan itu dihina. Oh, Tuhan Ingat, keluar tapi- dari goa tanpa busana itu dihina Pengakiman rupanya. hanya Hah? dalam Tuhan. Tuhanmu keluar tanpa menggunakan kain kafan itu pakai apa? Ingat ya. Ingat ya. Sekarang Ingat siapa ya. yang cabul? Siapa yang cabul? Kamu. Siapa yang cabul? Ustadzmu, Ku tanya ustadzmu. kau, siapa yang cabul? Ustadzmu. Siapa yang keluar dari goa tanpa busana? Itu kan Ayo. pikiran kamu. Loh, Pola kok pikiranmu. pikiran itu yang Bisa. tertulis di Yohanes 18, Yohanes 20. Sayang cuma Tuhanmu kamu yang pintar mayat ngomong, tapi itu otakmu nggak keluar dari goa kuburan tanpa busana, tanpa kain kafan. Lalu dia menggunakan apa? Daun. Pakai pampers. Pakai pampers Bukan dia keluar. pikiran kamu. Pikiran Pakai kamu, apa cara Tuhanmu pandang keluar? Ketika dia tinggal kain kafan, dia keluar dari kuburan, dia menggunakan kain apa lagi nutup kemaluannya? Cabul kan itu? Cabul kan? Usia kamu, 33 pikiran kamu. tahun, laki-laki dewasa keluar dari goa telanjang bulat, cabul nggak? Pikiran Cabul kamu. nggak? Loh, kok Bukan pikiran kamu. saya? Baca Lukas 24, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Petrus tidak menemukan ada mayat Yesus. Yang dia temukan hanya kain kafan. Berarti Tuhanmu melepaskan kain kafan dan dia berjalan tanpa busana. Cabul nggak itu? Ya, itu kan pikiran kamu. Cabul nggak? Kutanya kau, cabul nggak? Enggak. Oh enggak. Jadi kalau laki-laki dewasa telanjang itu enggak cabul. Enggak. Makanya kurangi makan babi biar otakmu waras. Kamu juga kurangi pikiran cabulmu ya. Nah, itu cabul namanya. pikiran cabul. Cabul itu dia menanggalkan seluruh busana lalu berjalan tanpa busana. Itu cabul.
Suma. Tuhan kok gitu banget sih? Hai. Ya, apa katamu? Apa katamu? Bukan kata saya, itu Bible yang mengatakan. Ingat Itu ya. Biblemu yang mengatakan. Penghakiman akan terjadi dalam dirimu. Malu kali Ingat punya ya. Tuhan tidak ada busana. Kata Kenapa? temanku ini ya. Kenapa Tuhan Catat enggak pakai temanku. busana? Kenapa? Catat temanku ini, Kenapa ya. harus Kamu mencabul boleh kayak hina begitu? Kenapa? Seperti omongan yang kamu. Saya Tuhan akan menimpa tidak kamu. menghina Tuhanmu. Itu tertulis. Dia bangkit dari Kamu ingat, kubur, lalu menanggalkan, menyisahkan kain kafan. Berarti dia pakai apa keluar kalau nggak ada kain kafan? Kutanya dulu samamu. Ya. Ah, jawab. Hah? Malu kau kan? Malu kau kan? Nggak malu. Wah, Tuhanmu itu mirip dengan laki-laki yang ada di Bali sana. Masih yang laki-laki di Bali masih bagus, masih pakai sempak. Yang di Bali masih pakai sempak. Ingat. Apa? Apa kau ngancam-ngancam kenapa? Nggak ngancam aku, ingat. Lalu apa? Lalu apa kalau gua ngancam? Kamu Kamu apa? kamu kayak gini ya. Heeh. Itu saat nanti kalau murka Tuhan menimpa dirimu, kamu akan merasa. Murka Tuhan apa? Tuhanmu murka pakai celana aja kagak? Oke. Catat ya. Catat ya. Bangun. Buka Bangun. maskermu. Buka Bangun. maskermu. Bangun. Buka Woi, maskermu. agama pengikut penjajah Belanda, bangun. Ketinggalan zaman lu. Tuhan lu di Yerusalem sana diludahin sama orang Ibrani, orang Yahudi. Makanya paman, kalau kau menyebut Tuhanmu, sebut aja Theos, keluarga Allah, kampret, dasar penghujat, keluarga Allah. Ingat aja. Dasar biadab, agama Iya. penjajah, agama warisan penjajah, biadab, laknat. Kamu yang laknat. Kamu yang laknat. Kenapa kau katakan Tuhan saya punya keluarga? Kenapa? Allah sama Allah beda loh. Beda lah. Terus dari mana kau dapat kata Allah itu, dari mana biadab? Alkitab. Dari mana? Dari mana? Jawab. Jawab, dari mana kita mau ambil kata Allah? Dari mana? Buka masker. Hah? Dasar penjajah paluka, paplemak. Kurangi makan babi biar kau bisa Kurangi mengetahui. pikiran. Hei, haknya Kurangi orang pikiran jangan kau satu. pakai. Jangan kau pakai kitabnya kamu dari Belanda, terus Tuhannya umat Islam kau pakai. Jangan. Keluarga Allah. Dasar pemakan babi. Keluarga dewa. Tuhan kau itu Theos. Theos bahasa Indonesianya dewa, kampret. Ya, waktu membuktikan nanti ya. Waktu membuktikan apa? Belanda sudah diusir. Nggak perlu. Tuhanmu sudah metong. Nggak perlu kau buktikan. Nggak Siapa perlu. yang benar, siapa yang salah. nanti akan Tidak terbukti. tidak Harus perlu dibukti. pembuktian dari Karisten. Apa yang bisa dibuktikan dari Karisten? Apa? Ingat. Ingat Ya apa? tunggu waktunya aja. Tunggu waktunya apa? Kau neraka sudah menunggumu. Yesus Oke. datang mengusir kau. Yesus datang mengusir kau. Ketika Yesus datang yang diusir kau bukan saya. Ingat aja. Paham? Ya coba bisa dilihat aja ya. Yesus datang mengusir kau bukan mengusir saya. Matius 7, 21, 22, 23. Alah, hafalan. Ketika Yesus datang, dia akan mengusir orang yang menyebutnya Tuhan, memanggilnya Bukan Tuhan, senjatamu, bernubuat, hafalanmu. mengusir setan, Semua bermujizat pakai nama Yesus, dilumat sama Yesus. Dan itu adalah kau. Makanya Bung, Semua. saya cuman ingatkan samamu, ya. Ini Indonesia. Kita harus saling menghargai. Tuhanmu saling itu menghargai. Theos. Kenapa kau sebut Tuhan saya punya keluarga? Aku tanya. Ah. Indonesia mengakui berapa agama? 5 agama. Ya udah. Kristen asalnya dari mana? Ya sudah. 5 agama. Kristen kan? asalnya dari mana? Ya kamu aja. Pancasila Kristen enggak. asalnya dari Aku mana? tanya dulu. Berapa agama? Kristen kau jawab. Kau Aku jawab dulu. tanya Kristen dulu. itu agama dari mana? Agama itu ada berapa di Kristen Indonesia? itu agama dari mana dan kitabnya bahasa apa awalnya? Bahasa Yunani. Ada nggak Aku kata tanya Allah dulu. di situ? Ada nggak Aku Allah tanya di situ? dulu. Ada nggak Aku Allah? tanya dulu. Ada nggak Allah? Aku tanya Tidak dulu. ada Allah. Udah kau turun kampret. Laknatullah alai. Turun kau biadab, pemakan babi, anjing. Nah, mampus. Masih mau ku datang besok. Dari gereja keluarga Allah biadab, pemakan tai.
Paluka, Kablama, Kapal Talang. Asyu. Asyu kau, asyu, asyu. Benar-benarlah Kristen ini betul-betul keluarga Allah. Benar-benarlah. Inilah penghinaan yang paling besar yang mereka lakukan terhadap sembahan umat Islam. Coba, keluarga Allah katanya. Memang biadab memang. Tai ayam kau. Ngancam-ngancam lagi. Kalau Yesus hidup kau ditampiling sama Yesus kau. Kau sebut Tuhannya punya keluarga. Dasar kampret, agama sinting. Anak Allah, keluarga Allah, gereja keluarga Allah, dasar agama sinting. Kurang ngajar. Tuhanmu itu jelas-jelas Theos. Theos kawan, Tuhanmu itu Theos. Kenapanya kau tidak menggunakan Theos itu? Kenapa? Kau malu? Malu kau menyebut Tuhanmu keluarga Theos. Ya sudah, kita hargai. Kita hargai. Kau itu adalah anak-anak Theos. Kamu dari gereja keluarga Theos. Theos di Indonesia kan kok jadi Allah. Aduh. Theos itu kalau di Indonesia kan dewa. Kalau pingin kali ya ilah. Kalau pingin bahasa Arab. Jangan kau pakai nama Tuhan umat Islam, Bung. Kita harus saling menghargai, Bung. Ya, Tuhanmu itu kan Theos. Agnostos Theos, kata Paulus di Kisah Para Rasul 17:23. Sembahmu itu agnostos Theos. Kok jadi ke Allah Tuhan kami? Oh, bukan Allah, Bang. Allah. Ya itu kan caramu aja untuk menyembunyikan identitas Tuhan kami yang kalian pakai. Ayo coba, apa dasarnya kau menggunakan kata Allah yang berasal dari original teksmu? Ada enggak? Enggak ada kan? Apa kau ingin menggunakan bahasa Ibrani? Allah. Allah sumpah serapa gitu. Atau pohon besar? Atau dalam bahasa Yunani Allah? Melainkan atau kecuali? Enggak kan? Berarti rujukanmu ke Tuhannya umat Islam. Terus kenapa kau mengatakan begitu? Harusnya keluarga Theos atau keluarga Tuhan. Keluarga Allah, Ya, sakit sekali hati kami kau buat. Benar-benar sakit hati ini. Sakit. Sakit sekali. Giliran kita protes yang kayak gitu-gitu, kau katakanlah kami yang menghujat. Kami tadi saya diskusi dengan orang-orang Kristen, tidak ada aku jengkel kesal kayak gini. Siap kau datang, kau memperkenalkan dirimu keluarga Allah, ya pasti naik darah lah. Nama yang kami junjung tinggi, yang kami sembah siang malam, nama yang hakikat maha suci, maha tinggi, kok bikin kayak mainan. Aduh, benar-benar lah kau ya. Untung umat Islam di Indonesia sabar ya. Umat Islam di Indonesia ini sangat sabar sekali. Sabar sekali. Tuhannya kalian ambil, kalian gunakan pada tempat yang tidak seharusnya. Kalian tidak menyadari itu, betapa kalian telah menyakiti hati kami. Giliran kami angkat bicara, kalian merasa kami ini emosian, suka kesal, jengkel. Tapi kalian tidak sadar itu. Gimana kalau misalnya Anda mengatakan, Anda dari mana? Kami dari Masjid Keluarga Yesus. Gimana perasaanmu? Enak bang. Ya memang enak, karena Tuhanmu memang punya keluarga, punya silsilah, beda dengan kami. Jangan kau samakan dengan kalian. Konsep kalian punya Tuhan, punya silsilah, punya keluarga. Andai kan Tuhanmu hidup zaman sekarang, Tuhanmu itu punya kartu keluarga, punya akte lahir, punya KTP. Andai kan Tuhanmu hidup di zaman sekarang ini, akte kelahirannya ada. Jangan kau ambil istilah Tuhan kami masuk ke agamamu yang tidak relevan gitu loh. Ya, jangan saudara ya. Jadi kalau saya marah itu wajar. Percuma saya berdiri di sini 24 jam. Ketika Tuhan saya dihinakan, saya diam saja. Sekali saya simpulkan ya, Bible-nya orang Kristen itu, kalau kita berbicara perjanjian lama, kitab yang diambil dari agama lain,
Di situ Yehova atau Yod-He-Vav-He. Dalam bahasa Arabnya ilahun. Syukran sahabatku. Atal. Kalau di Indonesia kan maka sembahan atau Tuhan. Tuh. Kalau Anda ingin menggunakan itu, sahabat Liza, barakallahu fik. Tapi kalau perjanjian baru, kitabnya orang Kristen ini, di situ teos. Teos itu kalau di Indonesia kan dewa. Terus dari mana akarnya? Perjanjian lama tidak, perjanjian baru tidak. Dari mana akarnya kalian memakai kata Allah itu? A-L-L-A-H. Ejaan normalnya kan Allah. Allah. Kalian kenapa membacanya Allah? Alasannya apa membacakan Allah? Itu kaidah dari mana? EYD gitu maksudnya. Hah? Bacanya itu yang lurus-lurus aja, Allah. Allah. Kalau ejaan Latin, Allah. Nah, kalau kita kembali kepada asli sumbernya, Allah punya metode, ada makhraj huruf, ada tajwid di situ yang makan, yang memahami ilmu tajwid yang digunakan di sana untuk menyebut nama Tuhan. Begitu kawan. Jadi benar-benarlah kalian ini ya. Untung umat Islam di Indonesia ini sabar dan penyayang. Untung saja, untung. Ya, untung. Kaget aku kau bilang dari gereja keluarga Allah. Waduh. Waduh. Ngeri kali, bah. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya pamit dulu ya, teman-teman. Insya Allah sebentar malam kita jumpa lagi ya. Kali ini kita tutup karena sudah mau maghrib. Terima kasih kepada teman-teman semua, adik-adik saya dari API, Dinda Jibril, Dinda Dio, barakallahu fik. Terima kasih sudah membantu saya menjadi pemateri di Komal ini, dan juga kepada sahabat-sahabat netizen dimanapun berada, ya, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Terima kasih sahabat Azza, teman-teman semua yang typing, yang memberikan gift-nya, yang posting ulang, yang absen di sini, orange-nya. Terima kasih banyak sampai tembus ke angka 3M. Wah, keren kali, bah. Tadi saya live pertama itu populer 82. Sekarang tembus ke 12. Luar biasa, Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Artinya kepedulian teman-teman dan kesadaran umat Islam di Nusantara ini khususnya itu sudah mulai bertumbuh, bahwa saya ternyata di sekeliling kita memang banyak orang yang sengaja untuk menggunakan istilah-istilah Islam demi untuk menggait jemaat-jemaat baru dari luar untuk masuk ke mereka, supaya umat Islam itu sadar dan sesadar-sadarnya. Oh ya, sebentar malam teman-teman, insya Allah kita akan mensyahadatkan saudara kita, saudari kita dari Kristen. Itu sebentar malam sejatinya tadi, tapi beliau masih di kantor, ingin pulang ke rumah dulu baru bersyahadat. Ya, mohon sebentar malam untuk kita aminkan doa-doanya supaya beliau bisa istiqamah. Itu ya, teman-teman. Hadir sebentar malam ya. Oke, terima kasih sahabatku semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Dinda Nora Aritonang, terima kasih ya, dukung terus live kita ini, insyaallah semuanya akan mendapatkan dan mendatangkan keberkahan. Dan kepada saudara saya Kristen, ketika ada kata yang tidak mengenakan dari saya Islam, kebenaran itu saya harus tegakkan. Apapun resikonya dan apapun yang terjadi, kebenaran harus tetap ditegakkan. Dan ingat, negara ini menjamin Islam. Sebagaimana negara ini menjamin agama Anda, negara ini juga menjamin agama kami. Jadi jangan menghalangi ketika kami berdakwah, jangan menghalangi ketika kami kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk ketika kami menegakkan agar nama Tuhan kami tidak digunakan oleh orang Kristen, itu adalah hak agama kami. Negara menjamin kemerdekaan pemeluk agama Islam untuk mengajarkan agamanya. Saya ajarkan Allah yang kalian sebut Allah itu bukanlah Tuhan kalian, itu Tuhan kami. Kenapa kalian menyebutnya dengan sebutan seperti Tuhan kami, sedangkan Tuhan kamu diperkenalkan dengan kata Theos? Tolong kembalikan marwah agama kami dan kembalikan identitas agama kalian. Jangan menyamakan diri dengan Islam, jangan. Kalian tidak malu? Kalian merasa kalian lebih dulu dari Islam. Tapi kenapa Tuhan yang umat Islam kalian ambil,
namanya, lantas kalian gunakan itu sebagai gelar. Kenapa? Ayo, sahabat Aisyah. Kenapa? Kenapa Anda mengambil gelar-gelar Tuhan umat Islam? Kenapa Anda mengambil gelar kitab suci umat Islam? Kenapa Anda mengambil gelar Nabi dan Rasul umat Islam? Kenapa? Kalau kalian merasa anak-anak Theos, anak-anak dewa, anak-anak Tuhan, kenapa harus mengambil istilah Al-Quran? Kalau kalian merasa Nabi kami itu sesuai dengan tuduhan orang tadi, ya kenapa kalian masih mengambil istilah Tuhan, istilah-istilah ajarannya? Kalian mengambil istilah wahyu, kalam, ilahi, Nabi, Rasul, Injil, malaikat. Kenapa masih mengambil istilah agamanya? Kalau kalian benci kepada nabinya, kenapa? Allah kalian ambil, Alkitab kalian ambil, Kudus kalian ambil, Roh kalian ambil. Kenapa? Kenapa? Yap. Di hadis Ya. 10. Kalian pakai? Apakah itu karena kalian berasal dari agama yang pernah penganutnya, ya orang-orangnya pernah menjajah? Apakah karena itu? Ini bertanya, sehingga mental kalian mental penjajah gitu, merampas istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam kitab kalian, merampas nama Al-Quran, Alkitab untuk menutupi kemudian kitab kalian yang adalah Biblika, Biblos. Apakah karena itu? Sadarlah, sadar. Ya, saya minta maaf. Saya harus menegakkan ajaran Islam itu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kaidah dalam agama saya. Dan Al-Quran mengatakan innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan. Itu Quran saya. Jangan lagi kau bilang saya menghujat. Itu Quran saya mengatakan negara yang menjamin untuk Islam ditegakkan. Begitu juga agama Anda. Silakan Anda tegakkan tapi dengan cara-cara yang baik. Jangan Anda masuk ke ranah keislaman, mengambil istilah Islam, belum lagi tampilan kalian pakai atribut-atribut Islam. Agama kalian yang gila bener. Kenapa sih tidak jujur-jujur aja? Kenapa nggak lurus-lurus aja? Katanya Yesus itu jalan lurus. Kenapa nggak lurus-lurus aja? Kenapa harus menggunakan istilah Al-Quran? Ya, itu PR untuk kalian untuk berpikir. Sesuatu yang benar tidak akan menggunakan orang punya, tetapi menggunakan milik sendiri, apapun resikonya. Sesuatu yang benar tidak perlu menggunakan bungkusan dari tempat lain, tapi harus menampilkan isi dalamnya apapun yang terjadi. Islam dengan percaya diri membuka Al-Quran, menyampaikan Al-Quran seluruhnya, tidak ada kemudian menutupi Islam dengan istilah-istilah agama lain. Itulah bukti Islam agama benar. Tidak perlu melakukan kepalsuan. Itulah Islam. Oke teman-teman sekalian, saya pamit undur diri. Sebentar kita tampil lagi, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita langsung sholat maghrib. Ada azan. Keluarga Dompala Cordoba. Orang barat bilang apa? Tambah S tambah U. Syu. Keselamatan semoga dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jujur, abang ini jujur. Abang ya, jujur. Terus? Jarang Apa orang terus? jujur seperti abang. Ya, seorang Kenapa? nabi. Apakah pantas kita mengatakan kepadanya semoga atau mudah-mudahan? Ya, semoga keselamatan tercurah. Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Loh, Contoh kok nggak nih, ada salahnya? ya santai ya. Makanya ini saya ini contoh misalkan nih presiden kita Prabowo nih. Presiden kita siapa? Presiden Indonesia kita. Nggak gini, Bang. Pak Prabowo. Gini, Bang. Kemudian saya nih bertemu kepada Pak Prabowo.
semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu dilimpahkan kepada Anda sebagai presiden. Salah enggak? Nggak ada yang salah. Enggak ada. Begitu juga kepada Nabi Muhammad SAW, enggak ada gitu. Enggak, Bang Jaya. Apa semoga masalahnya, Nak? keselamatan tercurah atasnya. Berarti masih belum pasti keselamatan itu, Bang. Oh, kalau baginda Itu yang Nabi menjadi itu, pertanyaan, ya udah. Pak. Ya. Siap. Yang menjadi Jadi gini, pertanyaan itu. bisa dengarkan? Keselamatan itu masih belum pasti. Ya santai dulu, oke. Ya nggak apa-apa, itu kan klaim Anda. Loh, bukan Itu klaim kan- saya, memang seperti itu Ya artinya. udah, bisa Ya? dengarkan? Heeh. Iya, itu kan klaim Anda. Jadi gini Bang, di dalam Islam itu yang namanya Nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW, itu adalah orang yang pertama masuk surga. Jadi sebelum Nabi yang lain, mundur lagi ke belakang, ngapain dia, bukan dia, ini itu. Itu juga aku capek juga jadinya. Gini Bang, kalau abang percaya Nabi Yesus, berarti kan percaya dong dengan seorang Nabi itu kan pengajar juga kan, mengajarkan. Berarti percaya yang terhadap bernubuat pengajarannya. juga. Nabi juga bernubuat. Betul. Nabi ya nubuat, yang bernubuat itu ya Nabi. Iya betul. Betul, setuju. Percaya kepada nubuatan Nabi itu. Percayalah, Pak Ustadz. Tolong carikan saya nubuatan dia. Ada nggak? Bang? Nubuatnya Yesaya 53 tuh. Yesaya 53 tuh tentang Yesus ya. Ya. Oh, Abang ini Nabi bernubuat. Kok Yesaya 53? maksudnya gini, Yesus bernubuat gitu maksudnya? Iya kan Nabi bernubuat. Oh ya, oh. Dalam kapasitas Yesus sebagai Nabi, dia bernubuat apa tidak gitu? Iya dong, Oh, iya, nubuatnya yang mana, terus penggenapannya yang mana gitu. Penggenapannya, dia di dalam perjanjian baru ya, 7 kali mengatakan dia akan metong di kayu salib ya. Dan itu memang digenapi. Itu nubuat dia gitu kan. Loh. Salah satunya ya Pak Ustadz ya. Nubuat dia atau nubuat Kayapas, Bang? Kok Iya, malah jadi Yesus kan bernubuat juga dia. Banyak nubuatnya. yang kuat yang mana nubuatannya? Kayapas apa Yesus? Tentang apa pengajar-pengajar palsu itu kan nubuat Yesus juga itu di Matius 7 ayat 2-3 kan gitu kan situ. Kan memang ada pengajar-pengajar palsu itu kan memang. Oh, berarti yang itu salah aja satunya. ya. Salah Oke, satunya berarti ya. salah satunya. Yang mana? Iya. Berarti yang itu yang kita bahas nubuatan Oke. dia. Yang Waspadalah tentang terhadap pengajaran. nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu itu ya. Dia akan Iya, menyesatkan banyak orang. Bisa dibuktikan nggak nubuatan itu? Nabi-nabi palsu. Ya ada pengajar-pengajar yang tidak biblika ya sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan yang tidak biblika itu ya, Ciri-cirinya nabi apa, palsu. Bang? Ciri-cirinya? Yang pasti menyesatkan lah. Enggak, ciri-cirinya menurut Yesus apa? Menyembuhkan memakai namanya kayak gitu kan. Tapi dia ya ayat 23-nya kan nyala engkau segala pembuat kejahatan kan gitu. Walaupun dia bernubuat yang 21-nya 7 Matius 7 ya ayat 21-nya kan. Walaupun dia bernubuat mujizat menyembuhkan banyak orang dengan nama Yesus, tapi dia kan bisa juga dikatakan nabi palsu kalau tidak sesuai dengan ajaran Yesus gitu. Oke. Penggenapannya di mana, Bang? Penggenapannya aku nggak bisa menjustifikasi siapa orang ini sih, Bang. Jangan satu orang disebut. Oh, aku tahu deh, Pak Ustadz ini pasti menggiring narasinya ke Paulus gitu. Loh, enggak, aku malah ngelarang jangan satu orang, kolektif aja nggak apa-apa. Kan abang sendiri tadi yang mau bahasnya ke situ. Iya. Ya saya ikutin, saya tidak bantah. Oke, tadi kan Yesus kan dengan ciri-cirinya seperti itu. Iya, Makanya saya pengajar-pengajar tanya palsu. penggenapannya siapa dan di mana, kapan, gitu. Kalau dibilang harus menyebutkan orang secara spesifik, aku nggak berani juga Pak Ustadz aku. Inisial aja, Bang. Waduh. Misal inisialnya Paulus gitu kan bisa. Ya itu ya, nanti kalau lari ke dogma ya itu kan gimana narasi-narasi yang berkembang saat ini ya. Kalau dari teman-teman muslim mengatakan itu ya Paulus ya. Ya.
Ya kayak mana? Kan harus digenapi. 1 Yohanes 2 nomor 18, pengajar antikris itu sudah ada. Ya. Pengajar-pengajar Kristus palsu sudah ada. Berarti pengajar-pengajar yang berlawanan dengan ajaran Yesus itu sudah ada di abad pertama. Iya, Ketika seperti Yesus Arianisme itu kan juga tuh Bang, termasuk apa juga tuh? Nggak biblikah, berarti palsu. Ajaran Arianisme, ajaran contohnya. Arianisme Ya, yang ditolak tidak percaya di Yesus Konsil Tuhan. Indonesia. Iya, yang Arianus ya. Oh bukan Bang, itu hasil dari muktamar. Iya, sebentar, Pak Bukan Ustadz. dari Yesus. Jangan. Konsil Indonesia tahun 325 kan juga kan menentang ajaran Arianisme. Iya, yang karena didirikan itu oleh Arianus. itu pembantahannya dari muktamar Bang, bukan Iya, dari muktamar kan nubuatan sama juga Yesus. konsili. Iya, iya. Abangnya jangan ngambil barometer dari konsili Bang, susah. saja. Nggak apa-apa, slow. bro. Aku justru tidak membantah dia loh Bang. Aku Iya, makanya kalau ketika dia bernarasi ngalir gitu aja ya saya ikuti Iya. kan. Itu kan keyakinan dia, kitabnya Jadi gini Pak tertulis Ustadz, apa yang dia salah sampaikan. satu yang sesat itu ya pengajaran Arianisme kan gitu. Salah satu. Kenapa Abang menyimpulkan dia sesat? Iya, dia menolak menolak ketuhanan Yesus gitu. Itu yang menentukan siapa? Ya, bahwa itu sesat atau tidak. Ya, itu kan diputuskan di Konsili Indonesia ya tahun 325. Berarti barometernya bukan Yesus, musyawarah, muktamar, Parameternya maksudnya muktamar akbar itu parameternya namanya. Yesus gitu ya. Maksudnya parameternya Yesus. Oke lah, kita ke Ya Matius iya 7 ayat dong, 21 kan tadi yang 23 dibahas itulah salah ucapan satunya. Yesus. Iya. Masa baru ditentukan di abad ketiga, abad keempat. Karena konsili-konsili itu kan manusia semua itu. Iya makanya kok malah jadi barometernya dia. Coba lah kita gimana? kembali ke apa aja lah Pak Ustadz yang Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Jadi siapa silakan. mereka? Ya aku tidak bisa bilang secara spesifik ya, mungkin teman-teman Muslim ya menarasikan itu mengarah ke Paulus ya. Gimana? Kalau dikatakan sebagai pengikut Kristus palsu gimana? Pengikut Kristus palsu. Maksudnya ini Kristus palsu merujuk kepada Yesus yang setelah kebangkitan itu palsu ya maksud Pak Ustadz? Enggak, gini, enggak, tenang aja santai. Iya. Matius 7:23. Iya. Itu kan Yesus akan mengusir. Orang itu kan manggil pakai nama Yesus, tapi Yesusnya tidak kenal. Berarti ketika dia melakukan perbuatan itu dibantunya oleh Kristus palsu. Betul? Sebenarnya kalau kita ke data kita tidak ribet Bang. Kan gini, Yesus kan berkata, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, bermukjizat demi namamu, ngusir setan demi namamu juga. Terus pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka, enyal daripadaku, aku tidak mengenal. Mari pelan-pelan kita telaah kalimat Penyala Yesus. kau segala pembuat kejahatan itu poinnya. Iya, tapi aku bukan di situnya Bang, bukan di situnya. Nah, ketika orang-orang itu bernubuat pakai nama Yesus, lalu atau dia bermukjizat, misal menyembuhkan orang gitu ya, saya tidak akan nyebut nama siapapun, saya tidak akan menuntut, maksudnya menghakimi nama orang ya, tidak. Ini kita diskusi aja. Iya. Misal dia bermukjizat dengan cara menyembuhkan pakai nama Yesus. Nah, yang dia perbuat bermukjizat pakai nama Yesus, orang itu sembuh, ya kan? Nah, Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Berarti Yesus yang asli bukan yang membantu yang menyembuhkan. Betul nggak? Logikanya. Gitu iya kan? Tapi kan gini Pak Ustadz, walaupun dia dulu. Oke. Ya. Kenapa Abang tapi kan? Kalau memang Yesus mengenalnya berarti orang itu diakui oleh Yesus. Kan gitu, Yesus maksud katakan, logika berpikirnya. aku tidak mengenal kalian. Kalian pembuat kejahatan. Kalau kata Yesus pembuat kejahatan dan aku tidak mengenal kalian, berarti ketika orang itu bermukjizat, yang membantunya bukan Yesus, karena Yesus tidak kenal. Dan lebih tegasnya lagi Yesus katakan, Mesias palsu, Nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin ia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, berarti Yesus sudah memvalidasi akan ada Mesias palsu yang akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ada orang yang mengusir setan pakai nama Mesias. Tetapi Mesias yang aslinya berkata, aku tidak mengenal kalian.
Berarti yang bantunya Mesias palsu. Betul kan? Oke, sebentar ya Pak Ustadz. Ini poinnya ayat Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu poinnya sebenarnya karena berbuat kejahatan. Itu. Walaupun dia Iya, bermujizat. Membuat nyala Bukan. daripadaku. Aku Segala tidak mengenal engkau. Aku pembuat tidak mengenal kejahatan. kalian. Coba Bang, pelan-pelan Bang. Oke. Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian. Kalau Yesus mengaku tidak mengenalinya, berarti ketika dia bernubuat, ketika dia bermukjizat, tidak direstui, tidak dibantu oleh Mesias yang asli. Betul nggak? Jadi ini Betul kan? maksudnya Mesias palsu. Ini kan yang diusir oleh Yesus, yang Yesusnya tidak Oh kenal. iya iya. Oke, silakan terusin. Iya. Kalau abangnya ragu, berarti Yesusnya Enggak, aku nggak lagi konsisten. mau menalar dulu gimana kalau cara berpikir Pak Ustadz nih. Oke, Berarti silakan. pelan-pelan lagi aku katakan ya. Ini jarang sampai masuk ke benaknya teman-teman Kristen, apalagi di gereja saya yakin sangat asing. Gini Bang, tadi abang sudah tahu Yesus bernubuat. Ciri-cirinya adalah ngomong Muhammad nggak pernah. Udah sabar kawan, sabar. Sabar, Bang. Santai. Aku juga ingat ya, aku tidak membawa satu komunitas tertentu, Iya, aku oke, juga silakan. tidak menyebutkan nama tertentu. Yang kita bahas data, tapi biasanya memang memang biasanya akan ada yang kepanasan walau dia di dalam ruangan ber-AC gitu kan, atau di dalam air, itu biasa. Aku nggak pernah kepanasan Pak Ustadz Yang ya. kepanasan Saya ini orang yang santai. suka membahas itu. Ini contohnya. Yesus Udah yang santai diam dulu di kawan, kita surga, dengar dulu kalian penjelasan Pak bahas. Ustadz ini. Jadi kabur, alurnya. jadi kabur aku bahasannya. Coba hormati yang di atas, hormati yang di atas dulu, ganti Kita ganti dulu ganti gimana kesempatan juga. alurnya, nalarnya gimana. Hormati yang di atas, Silakan, Pak yang di Ustadz. atas hormati. Oke baik, itu kan tadi yang dibahas Matius 21 yang dikutip. Jadi kan Yesus berkata, orang berseru kepadaku Makanya Tuhan, tuh kayak di Pekalongan abang gini-gini. dibawa dulu aja lah bang lah, aku Iya, silakan Pak ini Ustadz. loh, Iya, terusin. nggak mau tertib dia. Matius Iya, 7 21 sampai 23 itu kan Yesus kan berkata ya bahwa berseru kepadaku Tuhan, bermukjizat, bernubuat, ngusir setan pakai nama Yesus. Nah, kata Yesus, pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Saya baca aja kalimat lengkapnya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Yesus berterus terang, tidak mengenal mereka. Orang-orang yang bernubuat, yang bermukjizat pakai nama Yesus. Yesus di situ akan berterus terang. Nah, berarti ini kan pengajar palsu. Iya. Mesias palsu. Coba, ketika di sini dikatakan nabi palsu, Mesias palsu, ini yang membantu orang-orang yang bermukjizat. Apakah Mesias yang asli atau Mesias yang palsu, Bang? Jawab dengan tidak jujur, Bang. Palsu lah. Oh, berarti jujur, Abang. Kan memang ada Mesias palsu. Yes. Jangan engkau percaya kan gitu. Itulah yang aku bilang dari tadi. Yesus tuh berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak mengenal kalian, berarti mereka itu dibantunya oleh Mesias palsu. Clear kan? Jadi nubuat itu tergenapi di situ tentang Mesias palsu. Nah iya dong. Iya kan? Si nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dia bernubuat, bermukjizat pakai nama Mesias. Nah, Mesias yang asli mengatakan, aku tidak kenal kalian. Nah, berarti Mesias yang asli tidak merasa membantu si pengajar palsu. Iya kan? Coba logikanya mainkan, Bang. Iya. Apalagi apa nih, menelaah dulu. Ya, terusin Pak Ustadz. Abang tadi udah sepakat. Nyahlah daripadaku, Iya. aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Memang yang Ini namanya Mesias palsu itu kan termasuk nubuat. Itu memang harus tergenapi itu kan. Ya datang ini yang Mesias membantunya palsu, memakai kepada si namaku. pengajar palsu, Bang. Kan gini, Bang. Si pengajar palsu ini dia itu kan bermukjizat. Dia itu bernubuat. Dia itu ngusir setan. Pakai nama siapa? Pakai nama Kristus. Iya kan? Nah, pakai nama Kristus. Berhasil nggak mereka pakai nama Yesus?
menyembuhkan orang. Berhasil. Berhasil. Oke, satu contoh aja ya. Mereka berhasil menyembuhkan orang. Kata Kristus yang asli, aku tidak mengenal kalian. Berarti si pengajar ini dibantu oleh Kristus yang palsu. Betul? Mesias palsu gitu maksudnya ya? Iya. Oh gitu apanya ya, nalarnya ya? Loh, kalau Anda katakan mereka dibantu oleh Mesias yang asli, berarti Yesusnya yang salah bilang. Harusnya tidak ada yang Matius 7 ayat 21 23 itu ya. Lah iya. Itu kan nubuat, memang harus tergenapi kan Mesias palsu Iya. gitu kan. Makanya Yesus di nubuatan yang Tapi lainnya tentang di Matius. oknumnya aku juga nggak tahu Pak Ustadz, masih ambigu tuh juga. Kita kan nggak nyebut oknum, tapi Oke, kan saya silakan. bilang tadi Iya. intinya ketika orang-orang itu bernubuat dalam nama Yesus sembuh, atau dia bermukjizat atau dia ngusir setan, pergilah kau setan, pakai nama Yesus, pergi. Iya. Itu ternyata yang lagi bantu Mesias palsu. Terusin Pak Ustadz. Udah. Iya, memang tentang kedatangan Mesias palsu yang mengaku Yesus itu ada di sini, ada di sana, memang tuh nubuat Yesus itu kan. Iya, Memang makanya harus diperkuat tergenapi. datanya di situ. Mesias palsu dan nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bayangkan, orang pilihan aja disesatkan, apalagi orang-orang yang sekelas Bang Geri. Iya. Enggak ya. Awam gitu ya. Enggak, daripada saya nyebut nama si Bob Chen kan, soalnya dia baper banget sama saya, mendingan saya nyebut abang aja. Sekarang Iya gini kan? aja lah Pak Ustadz, langsung aja Nah. to the point, itu Paulus gitu. Abang ini kok seneng banget nuduh-nuduh Paulus, ya udahlah, nggak apa-apa, Paulus aja deh kalau gitu. Enggak to the point aja gitu. Karena aku 2 hari lalu atau 3 hari lalu juga udah diskusi sama Bang Juma. Tentang Ya ini kan sesuatu dipahami, ya disepakati tanpa diucapkan, itu hal yang bagus sebenarnya. Ya kalau kita nyebut Paulus masalahnya kan menggenapi awal sejarahnya. Kalau kita buka kan, ini kalau kita data ya, kenapa saya bilang karena gini, saya kok menemukan pengajaran yang begitu sangat berlawanan antara Paulus dengan Yesus. Tapi dia akan pakai nama Yesus. Betul, pakai nama Yesus. Kemarin saya tanya Bang sama siapa ya yang Kristen juga. Galatia 2 nomor 16 dengan Matius 5 nomor 20 ibaratkan langit dan bumi. Atau kontradiksi. Ya, atau juga Matius 5 nomor 18 dengan Efesus 2 nomor 15 ibarat langit dan bumi. Misal contoh saya sebutkan tadi, Mesias palsu itu kan pakai nama Yesus, dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau ada yang mengikuti dia, ya intinya betul, banyak orang yang tersesatkan oleh pengajar palsu yang dipengaruhi oleh Mesias palsu. Mari kita lihat. Kalau menurut Yesus di Matius 5 nomor 20 masuk surga kalau lebih benar dari ahli Taurat. Berarti hukum Taurat itu tidak tergoyahkan, tapi harus lebih. Bahkan 1 titik pun tidak boleh dihilangkan. Nanti masuk surga, selamat kan? Sementara Paulus meniadakan hukum Taurat itu. Kalau kata Paulus malah tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat. Kontradiksi ya. Saya tanya Bang, Anda setuju yang dibenarkan atau yang tidak dibenarkan? Saya setuju apa perkataan Yesus lah. Ya udah. Selesai kita, host. Iya. Satu orang tandain, bimbing, minta nomor teleponnya, kapan-kapan dia mau syahadat, langsung aja store KTP, nggak perlu bertele-tele. Lah Anda juga Iya, nggak saya tahu. pribadi ya tanpa dogma, saya lebih percaya Iya. perkataan Yesus. Apa yang Yesus katakan itulah. Betul. Sekarang di bumi ini yang hidup keagamaannya lebih benar dari ahli Taurat, kalau saya tanya antara Kristen dengan Muslim, kira-kira siapa mereka? Oh, maksudnya yang bersunat, ada yang begini, ada begini gitu. Pasti Muslim gitu maksudnya.
yang mendekati Ya, Taurat. tanpa harus kata maksudnya, secara data, secara fakta di lapangan. Iya. Ya sudah. Tapi gini Yang loh, Pak dijamin masuk surga oleh Yesus malah kami. Kalau Oke, ada yang sebentar, tidak Pak menjalankan hukum Taurat, jaminannya pengusiran tadi. Tapi kan ada yang tidak mampu. Itu sebentar Pak Ustadz. Sebenarnya hukum Taurat itu ya sebenarnya nggak ada yang bisa mampu menjalankan itu. Hanya Yesus kan gitu. Ibarat kata ya. Enggak gitu. Adakah? Di mana Yesus bilang seperti itu? Jangan fitnah Yesus ya. Maksudnya Jangan fitnah Pak Yesus Ustadz ini ya. yang pemuda yang kaya itu maksudnya itu mampu. Lah malah abang tahu. Udah tahu difitnah Yesus ya. Ya, coba ada tambahannya ya. Jual harta. Tambahan ajaran Yesus, bukan hukum Taurat. Iya, jual Makanya hartamu. harus lebih benar daripada orang ahli Taurat. Ditambah oleh Yesus. Jadi kan gini Pak Ustadz. Ada yang bilang narasi literasi Kristen mengatakan bahwa tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat itu. Nyatanya Ya, kan kan ada memang. pemuda kaya itu kan. Ya karena Kristen kan bukan praktisi Taurat. Dan Yesus itu tidak membantah bahwa dia menjalankan hukum Taurat. Cuma ada tambahannya kan itu, jualah hartamu Iya, itu. ada Itu yang memang di kurang. luar hukum Taurat memang ya. Ada yang kurang. Ada yang kurang. Yang tidak diajarkan oleh Nabi Musa, ditambah ajarannya oleh Yesus. Gitu. Maksudnya secara spesifik ya penekanannya. Penekanannya secara spesifik. Yang tidak diajarkan oleh Nabi sebelumnya diajarkan penekannya oleh Nabi Yesus, diteruskan pengajarannya oleh Nabi kami. Ketika umat Islam meninggalkan cinta dunia atau berjihad di jalan Tuhan, bayangkan di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, infiru khifapa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berjihadlah kalian di jalan Tuhan, berdakwahlah kalian di jalan Tuhan dengan apa? Baik dalam keadaan kondisi yang ringan maupun dalam kondisi yang berat. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan hartamu, dengan dirimu di jalan Allah itu. Yesus ajarkan, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada si miskin, nanti kamu akan mendapatkannya di surga. Tapi sedihlah hati orang kaya itu kan nggak mampu dia ya. Hanya itu dia nggak mampu Iya ya. dong. Bukan nggak mampu, berat. Itu bukan nggak mampu. Nggak Iya, berat. mampu itu Sedih kalau hatinya. orang miskin, bedakan Bang. Orang miskin disuruh bayar sekian, nggak mampu. Ini orang kaya disuruh dimiskinkan, bukan nggak mampu. Sedih hatinya gitu dia kan. Sedih. Kenapa? Dalam hatinya masih ada cinta dunia. Jadi gini Pak Ustadz, jadi intinya kalau ada yang bilang Yesus tuh menebus dari kutuk hukum Taurat karena tidak ada yang mampu mengapa hukum Taurat, hanya Yesus. Faktanya kata memang siapa? ada yang mampu ya, itu yang tentang orang kaya itu ya, pemuda kaya itu kan. Ada banyak. Iya. Orang Salah Yahudi satunya. kan sudah menjalankan. Salah satunya itulah yang berinteraksi langsung dengan Yesus, yang pemuda kaya itu. Contoh. Saya kasih contoh. Orang-orang Yahudi, gini, berkurban, ini yang masih ramai dari kemarin, berkurban, itu hukum Torah, orang Yahudi mampu nggak? Berkurban mampu. Oke, saya tanya, orang Kristen mampu nggak? Oh ya, orang Kristen nggak berbeda kurbannya dengan teman-teman Muslim. Loh, jangan ke Muslim, kan tadi ke Yahudi, Bang. Oh, ke Yahudi. Di Kristen Orang tidak ada Yahudi kurban mereka seperti itu. mampu berkurban, menyembelih domba. Saya tanya, orang Kristen mampu nggak? Ya seharusnya ya mampu. Tapi mau nggak? Bukan masalah mau nggak mau, memang nggak ada dianjurkan ada kurban seperti itu, kurban pendebusan. Makanya Itulah kan orang kata Kristen Yesus, mengatakan berarti penebusan itu memang Yesus. tidak akan masuk surga. Orang ajaran kurban aja nggak mau, cinta gitu. dunia kalian. Nah, Yesus kan yang katakan tadi, harus lebih dari mereka. Harus Ya, lebih dari 5-12 ahli itu. Taurat. Ahli Taurat berkurban. Lah kalian tidak mau berkurban. Bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Nah, Tapi itu korbannya itu bedanya. Pak Ustadz, anak domba Elohim. Yesus. Anak orang malah dibilang anak domba. Abang ini kasihan kali lah sama Ya, memang Yesus itu ini. literasi anak domba Elohim. Anak domba yang disembelih lagi. Aduh. Enggak. Jadi gini Bang, kalau Anda tadi mengatakan bahwa menebus kutuk hukum Taurat karena tidak mampu, yaitu memang ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Yesus. Ajaran Yesusnya harus lebih dari mereka. Logikanya Bang,
tidak semata-mata Yesus mengajarkan penekanan agar masuk surga melakukan demikian kalau orang itu tidak mampu. Ngapain Yesus ajarkan? Iya gitu ya, Ngapain? logikanya ya. Nah iya. Kalau orang di bumi ini nggak ada yang mampu, ngapain Yesus ngajarin? Bang, kalau ada anak-anak masih TK, seorang profesor ngajar kelas S3, kira-kira yang BODOH anak TK-nya atau profesornya? Profesornya lah. Ya, itu dia. Sudah logika biasa itu. Iyalah. Karena dia mengajar kepada orang-orang karena mereka itu mampu, cuman tidak mau. Itu aja masalahnya. Jadi gini Pak Ustadz, kalau perkataan Yesus yang sebelum kebangkitan atau sebelum penyalipan banyak yang setuju, tapi kalau setelah penyalipan atau setelah kebangkitan itu kontradiksi itu maksudnya? Ya kontradiksi atau tidaknya kan kita lihat datanya. Iya banyak aku dengar itu kontradiksi antara pengajaran Yesus yang setelah bangkit makanya dipertanyakan. Yesus sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa tiba-tiba berkata dia diberi kuasa. Matius 28 itu ayat berapa? 18 19 itu kan? Segala kuasa gitu ya. Ini juga kemarin dibahas, katanya diberi kuasa. Lah, buktinya juga nggak ada. Kayak mana? Atau gini Bang, dia baru diberi kuasa setelah bangkit dari kubur. Iya itu ada kan memang jelas ayatnya di Matius 28. Ya, berarti beda dengan Yesus sebelum disalib. Karena yang sebelum disalib dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang bangkit dari kubur dia diberi kuasa. Maka pertanyaannya yang bangkit dari kubur iki sopo? Oh gitu. Jadi seperti dua tokoh berbeda gitu. Ya bayangkan aja Bang. Pernah nggak Yesus itu sombong sebelum ada peristiwa penyaliban? Pernah nggak Yesus sombong? Ya enggak lah, Yesus nggak pernah sombong dia. Ya dia makanya. Humble. Nah di situ sombong nggak dia? Aku nggak bisa mengatakan sombong, di katanya berat itu. Ya logikanya Bang, dia ngaku diberi kuasa. Sebelumnya dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari. Iya, ya kan? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia mengutus aku. Ini kan anak yang soleh nih kalimatnya. Kok adem banget gitu kan? Kok ini orang rendah hati, tapi untuk tinggi derajatnya. Tapi kalau dia bilang setelah orang bangkit dari kubur, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di langit maupun di bumi. Oke lah Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus yang setelah kebangkitan itu KW, tentang bagaimana dengan Yohanes 20 ayat 28 itu kan, pernyataan Thomas itu setelah kebangkitan. Thomas kan mengatakan itu, iya Tuanku ya Allahku gitu. Masa dia nggak bisa membedakan ini Yesus asli apa enggak? Kalau dia KW kan nggak mungkin dia bisa mengatakan seperti itu. Baik. Jujur pelan-pelan ya. Oke, silakan. Maksud Anda di situ Thomas Yesus itu dipanggil Allah? Enggak, maksudnya gini. Dia mengatakan memanggil dia Allah, Tuhan. Iya. Itu setelah kebangkitan. Berarti dia mengenal Yesus kan? Oke, baik. Kalau itu KW, nggak mungkin dia mengatakan seperti itu. Ya. Baik, kita uji. Menurut Anda, Bang, Allah dengan anak Allah itu sama atau beda? Beda Allah. Beda. Oke, baik. Di 31-nya apa kata penulis kitab? Apa tuh? Ya coba abang yang baca lah, mohon maaf. Aku lagi di luar nih Pak Ustadz. Oh, abang yang punya kasus soalnya. Oke. Coba baca aja nggak apa-apa. Saya baca ya. Yohanes 20 nomor 31 kan? 31. Seingatku gini. Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata beribu dunia yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah, anak Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan Allah, anak Allah. Yang dipercaya Thomasnya atau penulis kitabnya? Maksudku gini Pak Ustadz, maksudku gini, kita nggak masalah anak Elohim atau enggak gini. Loh?
Thomas yang sebagai muridnya Yesus yang sudah mengenal dia sehari-hari, kalau memang itu KW, harusnya kan dia tahu, oh ini Yesus KW. Nggak mungkin dia mengatakan ya Tuhanku ya Allahku gitu kan. Kalau KW, kalau asli pasti dia ngomong gitu kan gitu. Ini tentang masalah KW atau tidak KW. Ini kan kejadian ini kan setelah kebangkitan. Yohanes 20 ayat 28. Iya, Bang. Pencatat penulis kan sudah menarasikan buku seperti satu cerita yang dibuat runut dari lahir sampai mati sampai pergi. Isinya kayak biografi lah. Kitabnya Kristen itu kan seperti, mohon maaf ya, seperti sebuah biografi seseorang yang dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan dari peristiwa dia lahir, silsilahnya, dari kecil, mengajar, mati. Nah, itu kan runut biografi. Ya betul. Nah ini bayangkan kalau kita bahas, Bang, kitab Yohanes itu baru ditulis hampir di abad pertama itu kan tahun 100-an kurang lebihnya, dari tahun 80 sampai 150 lah saya ingat kalau nggak salah. Ya. Sementara sebelumnya tidak ada yang bisa memvalidasi kira-kira orang itu kan akan membuat narasi itu, dibuatlah seperti itu. Ya kan? Dibuat Thomas kaget. Bahkan di sini Abang mau penekanannya apa? Tentang Thomas melihat Yesus. Ya, kalau itu KW nggak mungkin dia Thomasnya. Nggak, ya perkataan Thomasnya. Kalau itu KW, nggak mungkin Thomas mengatakan seperti itu gitu kan. Itu kan setelah kebangkitan itunya. Kejadian itu. Baik, Bang. Ya. Kalau kita coba telaah, Abang mau percaya nggak perkataan Thomas? Yang mana itu? Hal apa? Enggak, kan ada Injil Thomas. Oh, Injil Thomas tuh anakronisme itu, Bang. Itu ada di abad kedua. Itu apa pseudo gospel tuh, sama seperti Barnabas itu kan pseudo gospel, termasuk juga pseudo epigraf itu. Nah inilah makanya jadinya perkataan Thomas, kata-kata ini diambil, tapi pernyataan Thomas yang lengkap tentang Yesusnya dibuang. Loh, aku baru tahu tuh. Loh, kan ada Injil Thomas. Tahu nggak, Bang? Iya. Ada satu pemahaman dari gereja bahwa kenapa Injil Thomas itu tidak dikanon oleh bapak-bapak gereja, karena tidak menguatkan imannya Kristen, justru kesannya malah masa kenakalan masa anak-anak yang tidak diterima oleh mereka. Itu alasan mereka tidak mau mengkanon, karena Thomas ini kan mencatat masa anak-anak Yesus yang hilang dari peredaran atau yang hilang dari catatan yang dikanon. Nah, tapi bapak-bapak gereja tidak mau mengkanonnya, alasannya saya buka ya, Bang ya. Ini bukan perkataan saya ya. Oke, silakan. Nah, ini kesini aja kita arahnya. Ntar saya buka dulu ya. Ini terserah. Ini bukan perkataan saya, juga bukan perkataan orang-orang yang suka ke masjid, Bang. Karena di sini websitenya itu gereja, bukan masjid. Sebentar, Bang, aku buka dulu berangkas. Izin boleh nanggapi nggak? Oke, silakan. Kalau abang bawa Injil Thomas itu kan abad 16, yang isinya mengatakan Yesus itu bandel gitu. Apa Bang Ali setuju? Iya, betul. Bukan masa kanak-kanak, namanya juga anak-anak, Bang. Dan masa nakal-nakalnya wajar kok. Itu abad keberapa Pak Ustadz itu? Abad ke-16? Ada di abad kedua juga diceritakan. Bentar ya, saya bukain dulu ya, bentar ya. Saya cari dulu kok. Hilang ini. Berarti kalau kamu setuju dia bandel, berarti bertentangan dengan yang Yesus yang asli ya? Di Injil Yohanes. Yohanes nggak membahas masa kanak-kanak. Ya, artinya kan dia ini saya baca ya. Sebagai manusia suci. Oke, silakan Pak Ustadz, paparkan. Enggak, ya namanya juga anak-anak bandel, wajar, Mbak. Ini ya, ini yang punya ini ya, Gereja Kristen Indonesia ya. Ini kan masa kanak-kanak Yesus. Di sini dibahas kok di sini ya tentang bahwa kan diapokripakan, tidak dikanon kan gitu ya.
Bahwa oleh karena itu kita hampir tidak tahu mengenai bagaimana Yesus hidup sewaktu masih kanak-kanak. Misal sejak kapan Yesus mulai belajar membaca dan menulis? Apakah Yesus sudah tampak sebagai manusia ajaib sejak kecil? Ataukah baru sudah menjelang dewasa? Sejak kapan Yesus bisa melakukan mukjizat-mukjizat? Kan gitu. Nah, di sini dibahas hanya dalam Injil Lukas dari Lukas 2:41, cuman itu ketika dia itu kan di usia 12 tahun dikutipnya. Oke, ya kan? Nah, ini berdasarkan data. Di sini dikatakan apa nih? Seorang bapak gereja pada abad kedua, Irenaeus, pernah mengutip bagian-bagian tertentu dari Injil ini. Tuh. Injil Thomas pernah dikutip oleh bapak gereja dalam sebuah karangannya. Meskipun demikian, Injil ini bukan Injil kanonik. Jadi ada Injil Thomas, berarti kan ada dong di abad kedua eksis, ya. Terlepas masalah datanya, ini dibilang ada kutipan pernyataan-pernyataan Thomas yang ada di Injil Thomas itu dikutip tertentu saja oleh bapak gereja di masa sebelum pengkanonan. Nah, kita buka aja poin-poinnya ya. Ini tentang masa anak-anaknya, saya rasa juga nih. Ini kan tentang kenakalan Yesus pada waktu masih anak-anak. Nah, di sini abad kedua. Ini abad kedua. Enggak, nanti gampang, masalah itu gampang. Maksudnya Irenaeus mengutip. Irenaeus kan di abad kedua. Nanti itu gampang, itu nanti lain lagi ya. Karena bukan di situ penekanan kita. Nih, ini kita di sini aja nih. Kita penekanannya. Ini berdasarkan kajian dari Bapak Gereja nih. Kisah-kisah kenakalan ya, kenakalan Yesus ini tentu saja bisa mengagetkan jemaat. Pada kaget nggak? Kaget lah, memang banyak yang kaget kok. Tapi padahal belum saya bacain tentang dia mainannya dirusak ngambek, gara-gara kedorong ngamuk. Banyak lah di sini kan. Pokoknya nakal-nakalnya lah gitu waktu di anak-anak. Mengagetkan banyak jemaat dahulu maupun sekarang ini. Yang mengenal sosok Yesus hanya melalui mana tadi? Melalui keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam dalam keempat Injil, Yesus tidak pernah digambarkan sebagai sosok yang begitu keras, tidak tahu sopan santun, tidak punya empati dan kejam, melainkan sebagai sesosok yang penuh belas kasih kan. Tidak dicatat tentang masalah tadi karakternya seperti itu. Saya kira nih di sini saya kira inilah salah satu alasan mengapa bapak-bapak gereja pada waktu itu tidak menerima Injil masa kanak-kanak Yesus menurut Thomas ini sebagai Injil kanonik yang diakui kewibawaannya sebagai kitab suci. Jadi alasannya mereka tidak mau mengkanon dalam pandangan Gereja Kristen Indonesia ini, websitenya dia katakan karena ketika Yesus anak-anak itu nakal, bisa bikin kaget. Masa Tuhan kok nakal, kok berantem, kok mainannya dirusak, kok ngamuk gitu loh. Ya, itu kan izin Pak. Lalu di situ gitu. dikatakan Yesus itu kan tidak punya tubuh, dia hanya punya tubuh bayangan. Apa Bapak setuju juga? Dia hanya punya tubuh bayangan? Enggak ada di sini. Ada di Injil Thomas dikatakan dia hanya punya tubuh bayangan, bukan tubuh yang asli, tubuh real gitu. Ya bagus lah, punya tubuh bayangan dia. Kan dia bisa menghilang juga toh. Masa nggak percaya? Yesus itu jangankan punya tubuh bayangan, merubah rupa juga bisa. Berjalan di atas air juga bisa. Masa tubuh bayangan nggak punya? Kalah sama Wiro Sableng. Maksudnya kan Wiro Sableng itu kan pendekar sakti naga geni. Dia bisa punya tubuh bayangan kan? Atau siapa sih pendekar-pendekar legend? Wajar lah kalau Yesus punya tubuh bayangan. Pak Ustadz, apakah itu relevan juga dengan Al-Quran? Kau jadi menghayal, kau tak mau kenapa? Kau jadi menghayal. Kok jadi menghayal? Narasimu hayalan semua jadinya. Itu kan data. Major, itu data Major yang ditampilkan itu. Maksud saya, apakah Al-Quran setuju juga dengan hal itu, bahwa Yesus hanya punya tubuh bayangan? Kalau Al-Quran itu anak soleh, Bu. Kalau orang di sini nggak ada mute. Ya, berarti bertentangan juga dengan Al-Quran dan Injil Thomas ini. Ya emangnya Bible Anda nggak banyak bertentangan dengan kitab saya? Loh, tadi kan Bapak membenarkan ayat-ayat Alkitab
juga memuliakan Yesus. Pak Ustadz, itu Lalu Injil Thomas mengutip- tuh nggak diakuin Pak Ustadz, itu sudo gospel Yes, itu. saya udah bilang tadi, inilah salah satu alasan kenapa bapak-bapak gereja tidak mau mengkanonnya. Kan ini yang saya baca tadi. Sama dengan Injil yang Barnabas, dikatakan itu juga sebagai sudo. Injil apokrif, Injil yang disembunyikan. Tapi ada beberapa pernyataan Thomas diambil, dikutip. Itu. Pahamlah teman-teman. Aku bukan mengatakan ini Injil yang dikanon oleh Kristen diterima. Enggak. Ini diapokripakan oleh bapak-bapak gereja. Alasannya karena tidak memiliki pengaruh yang bagus dalam iman. Karena Iya, membahas itu. masa. Makanya saya tanya, makanya saya bahas dari tadi. Kitab Anda baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak ada yang membahas masa kanak-kanak Yesus. Nggak ada, tidak ada mereka yang membahas. Kenapa? Kalau dibahas masa kanak-kanak Yesus, banyak mengagetkan jemaat. Aduh, kok Yesus kayak anak gue ya? Kok nakal banget ya? Jadi gini Pak Ustadz, kalau parameternya ngambil dari Injil Thomas atau Injil Barnabas ya nggak bisa Pak, itu anakronisme itu. Ya udah kalau gitu carikan data masa kanak-kanak Yesus. Kalau Ya, dibantah. tidak ada secara Ya eksplisit. tidak ada, makanya satu-satunya data yang ada ini. Tapi ini ditolak. Kenapa? Iya. Karena tidak menggugah iman Kristen. Justru Bukan. mengagetkan. Itu anakronisme, pseudo epigraf, pseudo gospel itu istilahnya. Bukan. Itu. Iya, dibilangnya kan diapokripakan, Bang. Tidak dikanon. Tapi jangan salah Bang, kalau apokrif, gereja Katolik juga masih memakai apokrif seperti Tobit, Yudit, itu kan termasuk Ya apokrif. itu beda lagi cerita. Makabe 1, Makabe Beda 2. lagi cerita. Iya, ini tidak dikanon tapi dianggap sebagai apokripa atau yang disembunyikan gitu loh. Coba Ustadz maju terus diskusinya. Jangan Tidak stuck sini dikanon aja. ini, tidak dikanon ini ya. Tapi ya gitu ya sudo lah itu Pak Ustadz, sudo gospel. Ya, terserahlah mau pakai bahasa lain-lain yang terserah. Kanon. Ya. Ya, dikanonisasi, dipilih. Ya. Iya, artinya bagaimana? Oh ya udah, saya pakai bahasa yang bagus aja. Kanon adalah gini aja ya. Daripada saya kalimatnya salah. Nanti saya dipasalahin soalnya. Bukan saya tidak tahu ya. Tapi apa ya? Susah nanti bahasanya. Kanon adalah sebuah konsep, sebuah gagasan. Ini dalam websitenya Bible Interp. Nah, ini saya buka aja lah ya. Kayak gini kok malah jadi dibahas. Tapi aku orangnya kadang baik hati, tidak sombong, mudah menabung. Walaupun belum nyampe 1M, tetap saya layanin. Apa itu kanon? Orang Yahudi dan Kristen kuno banyak mengutip Alkitab. Aduh, panjang juga jadi bahasanya. Kanon Alkitab adalah sebuah gagasan, sebuah konsep yang ada dalam pikiran seseorang. Ketika para sarjana Alkitab menggunakan kata kanon, mereka merujuk pada sekumpulan kitab suci yang dianggap oleh orang Yahudi atau Kristen memiliki otoritas yang mengikat. Tetapi, tentu saja, saat ini adalah hanya ada satu kanon. Tetapi, banyak, panjang lagi. Saya langsung Ya, ke gitulah. kanon KBBI. Iya, ngerti aku. Ya, ngerti. Aku juga ngerti. Cuman kalau ngerti. dijawab nanti Aja, Pak. satu kata saya Kayak kepeleset. gini, Pak. Saya bantu. Satu kata saya kepeleset, nanti saya akan Kita bukan masalah membahas tentang literasi, nggak ke situ poinnya. Itu literasi literatur. Jangan-jangan dia nggak ngerti kata kanon. Tahu, Kanon itu Pak Ustadznya sebenarnya, tahu. Pak, dia benar pada dirinya. Tahu. Dia benar pada dirinya. Bukan manusia yang menentukan atau mengkanon. Dia benar pada dirinya. Itu kanon, Pak. Sebenarnya. Tolak ukurnya gitu. Dia benar pada dirinya. Dia menyatakan dia benar. Itu kanon. Bukan manusia. Ini benar. Bukan manusia atau bapak gereja yang menentukan ini benar, ini salah, tidak. Tetapi memang dia bapak benar gereja kok. pada dirinya. Bapak gereja itu Konsili Hippo, Konsili Kartago itu tentang perumusan Bible itu. Jadi Protestan ada 66, Katolik 73 ya, sama apokrif itu. Boleh bertanya Bang, siapakah Mesias itu? Yang artinya di dalam Kristen. Makanya sebentar abangku, atau bentar di ya. dalam Makanya Muslim. tadi aku bilang, aku nggak mau pakai pemahamanku, aku mendingan pakai websitenya yang diakui oleh Kristen. Ya. Itu kenapa?
nanti aku disalahin jawabannya. Nanti aku ini malah kanon di Tuhan yang kanon, kayak mana pula lah. Manusia itu konsili Hippo sama Kartagos. Pak, kanon itu dia benar. Banyak konsili, ada konsili Efesus tentang Theotokos Dia yang tolak menolak ajaran apa. Tolak ukur dia. Dia tolak ukur itu sendiri. Banyak konsili. Ya kan tidak mungkin manusia menentukan tolak ukur. Dia benar pada dirinya, dia sebagai tolak ukur pada kebenaran itu. Tapi Bu, yang mengkanon itu manusia, bukan Tuhan yang mengkanon. Bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja kan manusia itu. Dia mengkanon, dia itu memilih Disaring lah gitu. Iya, ini dianggap sohi